Baik, selamat malam Pak. Perkenalkan, nama lengkap saya Yalan Sipolendon. Saya mahasiswa Sosiologi semester 3 kelas A dengan NIM 19030300 dan di sini saya akan menjelaskan review buku kedua yaitu Pengantar Sosiologi. Status Sosiologi. Sosiologi dalam ilmu pengetahuan karena kita terkesan oleh pemahaman dan kendali kita atas dunia materi. Para ilmuwan dan filsuf sains telah mencoba untuk menentukan secara spesifik apa yang membedakan sains modern yang sukses dari ujung-ujung kematian, seperti mencoba menghasilkan emas dari batu atau membaca masa depan kita di bintang-bintang. Semua upaya tersebut gagal dalam menghasilkan garis demarkasi yang jelas, dan sewaktu kita telah mencermati apa yang sebenarnya dilakukan para ilmuwan, seringkali mendapati bahwa kehidupan kerja sains tidak selaras dengan apa yang didiskusikan oleh para filsuf. Tidak ada yang lebih sedikit dapat terdaftar dalam serangkaian karakteristik yang lebih mungkin ditemukan dalam astronomi daripada astrologi. Misalnya, sementara kita tidak bisa dengan kepastian mutlak untuk membagi ide-ide tentang dunia materi menjadi ilmu pengetahuan, dan pseudosains kita masih bisa menguntungkan dan berbicara tentang hal-hal yang lebih atau kurang. Titik awal yang baik adalah menyatakan bahwa setiap teori ilmiah yang baik harus konsisten secara internal. Hal ini segera memisahkannya dari banyak hal lolos untuk alasan yang tak jelas. Ibuku lebih sering menentang dirinya daripada tidak bahwa sesuatu yang dikatakan tidak sesuai dengan pernyataan berikut. Hampir tidak pernah mengganggunya. Ia pernah mengkritik bahwa pengujian semacam itu tidak pernah bersifat double blind, dan dengan demikian kemungkinan bahwa manfaat apapun yang dianggap sebagai akibat placebo tidak pernah dapat dihilangkan merupakan ketika sains terus berubah. Temunya tidak pernah benar dalam arti mutlak sekarang dan selama. Mereka selalu sementara dan selalu dapat ditingkatkan. Ortodoksi meyakinkan abad pertama menjadi keinginan sejarah berikutnya, agar canggung untuk menyatakan bahwa sains membuat kemajuan karena kita tidak pernah tahu kemana tujuan kita, tetapi yang pasti kemajuan yang pasti telah menjauh dari kesalahan. Sekali lagi dapat melihat titik jika membandingkan ketergantungan ilmu kedokteran pada bukti pencobaan dengan ketergantungan tetapi alternatif pada tradisi. Jadinya Feng Shui dan Fidget Stein bahwa sesuatu telah dilakukan selama berabad-abad. Dalam ilmu yang baik, ide-ide yang paling persuasif adalah mereka yang bertahan berulang kali mencoba untuk membuktikan mereka, dan merupakan hal ini membawa ke salah satu fitur terpenting dari ilmu pengetahuan yang baik. Caranya mengatasi kegagalan atau mengembangkan teori baru tentang perilaku partikel subatomik. Di laboratoriumnya dibantu oleh siswa yang telah dilatih dan sudut pandang dapat menghasilkan banyak pengamatan eksperimental agar sesuai dengan teori. Untuk menghasilkan banyak pengamatan eksperimental, maka para ilmuwan di tempat lain mengulangi pekerjaan yang
sangat menginformasikan temuan, lalu harus mempertimbangkan kembali teori dengan melihat bukti baru. Jika pengamatan baru menyesatkan, maka hal itu berlaku. Jika tidak, harus meninggalkan nilai pendekatan ini. Paling mudah dilihat jika kita mempertimbangkan alternatif, tetapi kemudian ilmuwan hanyalah manusia biasa yang menyelamatkan enterprise dari harus bergantung pada para ilmuwan atau individu yang menjadi suci dalam detasemen. Mereka adalah fakta kompetisi bahwa orang yang telah menghabiskan 20 tahun mengembangkan teori tertentu tentang partikel subatomik kemungkinan bekerja keras untuk mempertahankan tubuh ide yang telah membuat namanya. Namun, struktur karir ilmu pengetahuan yang natural berarti bahwa akan ada banyak orang bekerja di bidang yang sama yang tidak berutang pada orang besar setiap kebaikan dan yang berusaha keras untuk membuktikan bahwa dia salah satu untuk memajukan penjelasan mereka sendiri. Dalam bersaing, ilmu sangat berkembang pesat pada pertukaran ide dan kompetisi intelektual. Situasi ini sangat sewaktu-waktu seperti yang terjadi pada abad pertengahan di bawah pemerintahan Gereja Katolik dan selama pemerintahan Stalin di dunia Soviet. Sebuah lembaga luar berupaya membebani para ilmuwan untuk tidak berakar pada pekerjaan disiplin. Namun pada abad ke-19, beberapa pakar genetika berpendapat bahwa karakteristik yang diperoleh selama masa hidup mereka dapat diturunkan melalui agen mereka. Biologi Prancis percaya bahwa leher jerapah yang panjang berutang pada kebiasaan mereka untuk makan dedaunan pohon. Akan tetapi, jika kita memulai uraian kita tentang perusahaan sosiologi dengan mengatakan bahwa hal itu hendaknya menjadi model bagi metode ilmu fisika, tidak dapat melangkah terlalu jauh sebelum mengenali beberapa batas yang fundamental untuk meniru hal-hal tersebut. Yang pertama adalah bahwa pertahanan Yuster dan satuan relawan Yuster, dua organisasi, semuanya mengenai para pemimpin dan sampai pada sejumlah kesimpulan sementara bertentangan dengan apa yang diharapkan dari organisasi-organisasi teoritis. Bukanlah kejahatan pribadi yang membuat para pemimpin tetap memegang jabatan dan tidak memiliki etika, akan menjadi tidak praktis, tidak memiliki kekayaan maupun kuasa untuk memulai perang kecil dan motivasi orang-orang untuk ikut serta di dalamnya. Akan tetapi, bayangkan bahwa rintangan etika maupun praktis telah disebanding dengan hasil eksperimen berulang dari ahli kimia, karena kelompok teori teror tidak akan sama dengan yang muncul secara alami. Konduktif bagi metode kewirausahaan modern. Ingin tahu mengapa seperangkat kepercayaan agama tertentu bisa menciptakan sikap baru untuk bekerja dan untuk berkonsumsi? Ia mencari jawaban dalam benak Puritan untuk menjelaskan bahwa yang minat sosiologi akan kepercayaan nilai-nilai, motif, dan niat alam untuk memahami orang-orang dan perlu meminta pandangan atau catatan tentang apa yang mereka lakukan. Selain itu, akan tetapi tindakan orang tidak akan dapat diidentifikasi hanya tertarik pada bagaimana orang berinteraksi di tempat umum dan mencatat dari sudut ini. Sederhana yang dilakukan oleh orang-orang dari budaya kita cukup bertemu dan untuk tahu ketika melihat, tetapi andaikan tidak itu mencakup berlutut dan merendahkan serta mengangkat tubuh mereka, mungkin seorang muslim dalam doa pada akhirnya diberikan orang dapat berupaya untuk jujur dan
bahwa versi ruang sidang yang formal adalah palsu dan versi informal benar. Apa yang dikatakan adalah bahwa memberikan laporan itu sendiri adalah kegiatan sosial dan bukan sekedar penjelasan tentang kegiatan sebelum. Contoh lain dapat diambil dari kisah-kisah keinsafan dalam keagamaan. Di kalangan Protestan evangelis, orang yang bertobat biasanya bersaksi terhadap iman mereka dengan menceritakan pengalaman mereka tentang perubahan halua. Orang perlu mendengar hanya sejumlah kecil dari kesaksian ini, tetapi namun godaan-godaan dunia dihasilkan kehidupan berupa menjadi abu di mulut. Beberapa orang yang bergumul dengan krisis di bawah keyakinan akan dosa, melaju pulang malam itu, merasa beban bahwa menghentikan dalam paragraf terakhir dari kisah itu, orang yang insaf itu menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Mungkin bahwa kesaksian secara semacam itu serupa dengan realitas yang mendasari mereka menyatakan untuk digambarkan adalah serupa, tapi mengingat bahwa siapapun yang dibesarkan dalam budaya evangelis akan telah mendengar ratusan cerita seperti itu. Selalu mungkin bahwa kesamaan berasal dari popularitas bentuk cerita dan perannya dalam membentuk bagaimana orang menafsirkan pengalaman mereka. Baik, sekian review buku kedua mata kuliah pengantar sosiologi.